pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari 17 puskesmas, ada 3 puskesmas yang menjadi rabies center. Jadi menjadi rujukan dari puskesmas sekitarnya. Mudah-mudahan minta doa dan dukungan dari segenap masyarakat Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan ketiga-tiganya masuk final. Selamat pagi dari Bukit Ulu Indah. Warta Kipton pagi ini menyampaikan informasi. Di antaranya, pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 3 puskesmas sebagai rabies center. Kafilah Kota Bau-Bau lolos final pada 3 nomor lomba STKH tingkat Sultra tahun 2023. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini Selasa 18 Juli 2023 bersama saya Rizka Harlina. Pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 3 puskesmas sebagai rabies center. Selengkapnya, Wada Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Kesehatan membentuk Rabies Center di 3 puskesmas. Rabies Center sendiri merupakan puskesmas yang ditunjuk sebagai pusat penanganan kasus rabies serta menjadi pusat penyediaan vaksin. Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan, Rabies Center di Bau-Bau dipusatkan di Puskesmas Bungi, Puskesmas Wajo, dan Puskesmas Bukit Waluyo Indah. Ketiga fasilitas kesehatan tersebut merupakan puskesmas perawatan 24 jam. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina mengungkapkan, selain menjadi puskesmas perawatan 24 jam, puskesmas yang ditunjuk sebagai rabies center dinilai dari tingkat kepadatan penduduk serta tinggi kasus gigitan hewan penular rabiesnya setiap tahun. Dari 17 puskesmas, ada 3 puskesmas yang menjadi rabies center. Jadi menjadi rujukan dari puskesmas sekitarnya. Jadi tetapi untuk pelaksanaan atau penanganan rabies ini, semua puskesmas ada programmernya. Rabies center ini tentunya untuk dia memastikan setiap saat ada stok vaksin. Yang ditunjuk itu puskesmas perawatan. Karena kan puskesmas perawatan 24 jam. Jadi kalau ada di wilayah puskesmas yang non perawatan ada kasus, bisa langsung mengambil vaksinnya ke puskesmas rabies center. Meskipun belum ada catatan kasus infeksi rabies atau anjing gila pada manusia beberapa tahun terakhir di Kota Bau-Bau, namun pencegahan dini perlu menjadi atensi seluruh pihak agar penanganan gigitan hewan penular rabies dapat tertangani dengan tepat sebelum terjadi infeksi. Selain 3 puskesmas tersebut, 14 puskesmas lainnya di Kota Bau-Bau juga siap melayani perawatan gigitan hewan penular rabies, namun layanannya buka 24 jam seperti di Rabies Center. Sementara itu catatan Dinas Kesehatan 6 bulan terakhir kasus gigitan hewan penular rabies sejumlah 38 kejadian, paling banyak gigitan anjing, disusul kucing dan monyet liar. Terhadap kasus yang ada, Dinas Kesehatan telah memberikan penanganan medis berupa pencucian ulang luka dan akan diberikan vaksin anti rabies atau VAR atau serum anti rabies atau SAR jika ada indikasi. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kafilah Kota Bau-Bau lolos final pada 3 nomor lomba STKH tingkat Sultra tahun 2023. Mengenai hal itu, Heru Mulko, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Mudah-mudahan minta doa dan dukungan dari segenap masyarakat Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan ketiga-tiganya masuk final mencapai puncak. Seleksi tilawatil Quran dan Hadis STKH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ke-27 yang resmi berlangsung sejak Jumat malam lalu di Kota Kendari kini memasuki babak final. Dari 12 cabang lomba yang diikuti oleh kontingen Kota Bau-Bau, 3 cabang lomba diantaranya berhasil melangkah ke babak final. Dikonfirmasi RRI, Senin 17 Juli, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Arlis mengatakan 3 kafilah Bau-Bau yang berhasil melangkah ke babak final itu masing-masing Eri Fitria, cabang tilawah dewasa putri, Hairul Rizkia, cabang tilawah anak-anak putri, dan Anissa Samiludin, cabang Hifzil Quran golongan 1 juz dan tilawah putri. Insya Allah karena kita sudah ikuti final 2, alhamdulillah berjalan mulus. Yang sudah kita ikuti tinggal 1 orang ini untuk tilawah putri dewasa. Insya Allah nanti malam, mudah-mudahan juga kondisi kesehatannya membaik, kita benar-benar bisa maksimal tampilnya.
untuk semua pelatihnya? pelatih dan ofisial kita kompak semua, mendampingi semua anak-anak kita di arena. Kesehatan semua peserta juga alhamdulillah baik. Mantan Sekdin Disduk Capil Kota Bau-Bau ini menambahkan, dengan masuknya 3 cabang lomba di babak final, membuat para peserta, pelatih dan ofisial terus bersemangat dan optimis untuk tampil lebih baik, mengharumkan nama daerah dengan menargetkan medali emas pada lomba yang mengusung tema STKIHA Sarana Penguatan Implementasi Program Sultra Beriman dalam rangka mewujudkan generasi berkarakter Qur'ani itu. Tentu kita targetkan ketiga-tiganya itu, mudah-mudahan minta doa dan dukungan dari segenap masyarakat Kota Bau-Bau, mudah-mudahan ketiga-tiganya yang masuk final mencapai puncak. Pengumuman juara STKIHA tingkat Sulawesi Tenggara tahun 2023 akan dilaksanakan bersamaan dengan malam penutupan yang dijadwalkan pada Selasa malam. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bobol Ode Ahmad Munianse meminta Balitbang jangan menjadi alat lembaga tertentu dalam program penelitian. Afriansyah melaporkan. Dan jangan sampai ke depan kelimbangan kita menjadi alat untuk lembaga tertentu memproduksi. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Bau-Bau melakukan sebuah penelitian yang temanya benar-benar diambil dari dinamika sosial kemasyarakatan. Isu-isu publik yang bertalian langsung dengan partisipasi hingga aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan kelitbangan tegas wali kota harus menjadi acuan dalam menetapkan tema kajian penelitian. Karena dirinya tidak ingin kelitbangan Bau-Bau hanya menjadi alat lembaga tertentu untuk memproduksi hasil-hasil penelitian. Dan jangan sampai ke depan kelimbangan kita menjadi alat untuk lembaga tertentu memproduksi hasil-hasil penelitian. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ya, saya tidak alergi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi tertentu, tetapi mari saya mengajak lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk kehadirannya di Bau-Bau benar-benar didedikasikan hanya untuk kepentingan daerah ini. Kalaupun dari penelitian tersebut lanjut wali kota memiliki manfaat untuk perguruan tinggi, berarti itu sebuah bonus. Bukan sebaliknya, daerah yang mendapatkan bonus. Ahmad Munianse juga meminta Balitbang Bau-Bau yang berencana akan bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA agar lebih fokus dan juga mengevaluasi riset-riset yang sudah dilakukan selama ini, sehingga ke depan dari riset tersebut bisa menghasilkan sebuah inovasi sesuai harapan masyarakat di daerah pemilik benteng terluas di dunia ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Informasi terakhir, Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau sudah merampungkan proses pengukuran sertifikasi untuk program redistribusi tanah sebanyak 500 bidang yang tersebar di 6 kelurahan Kota Bau-Bau. Kepala BPN Kota Bau-Bau Asmanto Mesman menyebutkan sebanyak 500 bidang sertifikasi redistribusi itu tersebar di Kelurahan Badia 100 bidang, Labalawa 110 bidang, Melai 41 bidang, Liabuku 100 bidang, Waliabuku 119 bidang, Kelurahan Palabusa 30 bidang. Dikatakan Asmanto sesudah merampungkan proses pengukuran sertifikasi akan dilanjutkan dengan penelitian lapang dan sidang PPL Panitia Pertimbangan Land Reform. Panitia sidang PPL tersebut diketahui oleh Wali Kota Bau-Bau dengan beranggotakan Kapolres termasuk beberapa instansi terkait, di antaranya Tata Ruang, Dinas Pertanian dan juga dari Kehutanan. Mantan Kepala BPN Bau-Bau Muna Barat ini juga mengatakan usai sidang akan dilanjutkan penetapan subjek dan objek, di mana untuk subjeknya yang menempatkan adalah Wali Kota Bau-Bau, sedangkan objeknya Kepala Kantor Wilayah Kakanwil BPN Sultra. Asmanto mengatakan program sertifikasi untuk redistribusi tanah di Bau-Bau setiap tahun ada diusulkan untuk masyarakat yang menguasai tanah pertanian di wilayah pertanian. Menurut Asmanto, sertifikasi redistribusi itu bila mengacu pada aturan objeknya adalah untuk pelepasan tanah kawasan
tanah sengketa atau tanah terlantar, dan tanah pelepasan HGU, hak guna usaha. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 3 puskesmas sebagai rabies center. Villa Kota Bau-Bau lolos final pada 3 nomor Londa STKH tingkat Sultra tahun 2023. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.